kalau memang kita dianggap suara kita diambil, bantuan ada, suara kita digunakan untuk pilkada pilpres macam, tapi kita nggak dikasih rumah, dianggap di sini ada rumah, berarti kita tinggal di mana? Dianggap pokok-pokok, tapi kita dianggap monyet. Nggak diakui rumah ini. Maka saya berharap kepada Bapak Kadis Provinsi ini agar turun lagi kembali memberikan kearahan kepada masyarakat ini. Kasihan banyak yang sudah nggak tidur akibat tindakan Bapak karena melarang membangun rumah. Betul? Kepada Bapak Presiden, juga kepada Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dan juga kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, terkhusus pemerintah Kabupaten Deli Serdang, agar menindak keberadaan pertama kali dulu penanaman sawit yang 400 hektar yang bukan selayaknya. Itu ada hak dia menanam, mafia tanah mungkin salah satunya perlu dihabiskan sawitnya, bila perlu dibunuh semua sawitnya dan tanahnya itu biarlah ditanam sama masyarakat ini untuk ketahanan pangan. Lagi pula masyarakat sini belum ada untuk penanaman masih kurang tanah akibat sudah pesatnya di sini masyarakat. Cuman hatiku ini tulus membela saudara-saudaraku ini, mati pun aku mau kalau ketika mereka disakiti. Mereka yang kami tahu ini udah desa dari dulu, udah kampung yang sah, yang resmi, orang udah lama kali. Jangan ini dibangun Pak Kades, ini tidak bisa dibangun, ini kawasan. Ya saudara, terkait dengan status tanah yang ada di Kecamatan Sukamakmur ataupun di beberapa desa yang berada di Kecamatan Kutalimbaru, hal ini mendapat perhatian dari pemuda Merga Slima. Seperti apa usaha mereka untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang berada di desa ini? Kami akan mengajak Anda untuk mewawancarai Ketua Umum DPP Merga Slima, Belin Brahma. Apa kabar, Bang Belin? Sehat? sehat. Ada juga di sebelah kiri kami, selain Bang Belin, ada Bang Martin Bangun. Bang Martin, sehat Bang? Sehat, amin. Ya, kami mendapat informasi dan juga kami dari tadi mengikuti Bang ya perjalanan dari pemuda Merga Slima yang memperjuangkan hak-hak masyarakat yang desanya saat ini berstatus kawasan hutan. Benar Bang ya? Benar. Apa tujuan dari perjuangan Merga Slima ini, Bang Belin? Tujuan kita di mana baru-baru ini ada kekeluhan masyarakat, di mana pada waktu itu kehadiran Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta Kadis Kehutanan Provinsi. Akibat jalan ini sudah akan mau ditembus, ini jalan alternatif, dan kebetulan singgah berhenti, ada orang membuat rumah, dipanggil kepala desa dan diberitahukan oleh Kadis Kehutanan agar kepala desa melarang orang untuk membangun rumah karena dianggap masih kawasan hutan milik negara. Kejadiannya kapan, Bang Belin? Kira-kira 2 bulan yang lewat. Dan hal ini mendapat dilaporkan ke pemuda Merga Slima, Bang ya? Nah, Lalu ditanggapi? setelah itu Pak Kepala Desa datang beserta kita bersama saya, dan juga saya suruh ini Ketua DPD Deli Serdang juga mengajak saya karena mengingat daripada di sini semua memang orang Karo. Lagi pula saya memang sangat perhatiin karena di sini susah semua. Maka saya turun pada hari ini, kita berharaplah kepada instansi yang memang harus bagaimana fungsi daripada tanah memang kalau memang diklaim. Cuman saya perlu juga tahu karena laporan itu akurat. Ada juga di daerah kita ini termasuk desa Sukamakmur ini yang diklaim memang ini betul-betul sepenuhnya ini hutan HP. Tapi kenapa ada penanaman itu perseroan, ada juga 400 hektar ditanam sawit. Milik siapa, Bang Belin? Nah, itu milik seseorang punya perusahaan apa? PT Serdang Hulu. PT Serdang Hulu. Jadi 400 hektar itu masuk juga desa Sukamakmur ini, Kecamatan Kutalimbaru, yang kita tidak tahu bagaimana keberadaan dia mendapatkan tanah tersebut. Kalau memang dia beli, kalau memang ini kehutanan, berarti kan tidak bisa diperjualbelikan. Baik. Nah, dan kalau memang ini kawasan hutan, kenapa ini tidak dilarang sama Kadis orang kehutanan? Ya kan? Ya. Nah, jadi kenapa masyarakat ini yang setahu saya pun masih kecil, usia sekarang sudah 58 tahun. Dulu bibik saya di sini
ada 3 orang. Usia saya pada waktu umur 7 tahun saya kan sudah ingat. Juga sudah punya rumah di sini. Jadi ini memang leluhur kami dari dulu sebelum merdeka pun sudah bertempat tinggal di sini, dan nama desa ini sudah ada terlebih dahulu daripada merdeka Republik ini. Daripada hutan produksi. Mana kita tahu masalah produksi atau tidak, kita nggak ngerti. Yang ianya ini semua tempat pemukiman warga Karo di dataran tinggi ini. Masalah kapan mau hutan mau ini kita mana ngerti. Sebelum merdeka di sini sudah ada rumah, udah ada kampung. Jadi kalau diklaim satu desanya, sementara di sini fasilitas umum sudah ada semua. Ada gereja, ada mushola, ya, ada rumah sekolah, dan juga di ke kampung ini kampung, ya, desa Sukamakmur ini masuk ke peta bidang Pemkab Deli Serdang, dan juga turut sertakan suara rakyat di sini nih. Ya kan? Ya. Diperhitungkan juga, diikut sertakan juga ketika di mana ada pilkada, pemilu, dan mereka di sini juga bayar PBB kan? Bayar, Pak. Bayar juga PBB. Dan juga ada bantuan dari Pemkab, BLT, baik ADD. Dan di sini sudah ribuan DPT. Baik. Jadi satu desa ini kalau diklaim nggak diberikan untuk membangun rumah lagi, kemana anak cucu mereka ini kita keluarga di mana lagi buat rumah? Kalau ke bawah sana kan nggak mungkin lagi terbeli. Jadi mereka berharap, dan mereka nggak ngerti ini kan merasa memiliki, tapi akibat kemarin ada larangan dari Kadis Kehutanan Sumatera Utara itu, sekarang banyak orang sakit, sudah orang tua sini memikirkan anaknya yang berkawin, karena anaknya ini mau berumah, kan nggak mungkin satu rumah kalau 4 anak kawin. Baik. Nah, jadi kalau mau berumah dilarang sama Kadis Kehutanan. Jadi tentu anaknya ini meminta beli rumah pertapakan rumah ke bawah sana yang memang nggak diklaim kawasan hutan, udah ratusan ribu per meter. Kan kasihan orang tua ini. Ada yang mau bunuh diri, mikirkan anaknya mau kain minta buat rumah di bawah nggak ada uang. Ya, baik Bang Belin. Nah, Kalau tadi Bang Belin sampaikan ada pihak-pihak yang menanam sawit, Bang, ya? nah, Perusahaan. ah, Lalu masyarakat juga dilarang untuk membangun oleh pemerintah, khususnya Dinas Kehutanan Provinsi, ya Bang. ya. Apakah ini disinyalir ada permainan mafia tanah di dalam ini? Ini jadi begini, karena dataran tinggi ini yang kami banggakan, di mana selama ini di dataran tinggi ini kesejukannya baik alamnya, udaranya. Sekarang setelah penanaman sawit yang ratusan hektar bahkan ribuan hektar ini sehingga sudah panas, dan debit matahari pun ke rumah-rumahan ini, ke rumah sepanjang jalan ini sudah berkurang akibat penanaman sawit itu. Maka kami berharap kepada ini, kalau tidak presiden tidak bisa lagi menangani ini, karena yang melarang ini Kadis Kehutanan Provinsi. Ini kan semua ini akan takut kepada aparat. Bupati juga tidak bisa, Bang, ya? Makanya kita berharap, cuman kita tujukan kepada Bapak Presiden, karena di sini cinta semua kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Di sini 80% kemenangan. Karena kami tahu Bapak Presiden itu memang orang yang betul memperhatikan rakyat yang di bawah, bukan memperhatikan orang-orang yang mau memperkaya diri. Nah, seperti ini tadilah contoh penanaman sawit 400 hektar itu tidak ada tindakan. Nah, di mana aparat yang berhak untuk menindak ini, kan begitu? Jadi berharap kami kepada Bapak Presiden, juga kepada Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dan juga kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, terkhusus pemerintah Kabupaten Deli Serdang, agar menindak keberadaan pertama kali dulu penanaman sawit yang 400 hektar yang bukan selayaknya itu. Ada hak dia menanam, entah dari mana pun dia dulu beli, kita tidak tahu. Kalaupun dia beli, itu berarti kan sudah nggak betul. Apakah memang ini dianggap mafia tanah yang seperti dibuat statement oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo? Habiskan mafia tanah, mungkin ini salah satunya. Perlu dihabiskan sawitnya, bila perlu dibunuh semua sawitnya dan tanahnya itu, biarlah ditanam sama masyarakat ini untuk ketahanan pangan. Lagi pula masyarakat sini belum ada untuk penanaman, masih kurang tanah akibat sudah pesatnya di sini masyarakat. Baik Bang Belin. Sebagai putra daerah dan juga tokoh masyarakat, dugaan Bang Belin, siapa
kelompok-kelompok yang terlibat dalam peredaran ataupun lingkaran dari mafia tanah ini? Kalau masalah yang penanaman dari Serdang Ulu ini ya, yang dinyatakan Pak Kepala Desa ini kita tidak tahu. Kalaupun kita tahu kan sudah kita duga. Inilah perlu kita penelusuran kepada aparat. Dan juga di sini ada Muspika. Perlu juga mempertanyakan itu kepada Muspika supaya Muspika mempertanyakan ke perusahaan dasar apa mereka menanam. Karena melihat daripada ada beberapa stafnya juga yang pernah menyatakan bahwasanya mereka menanam itu berdasarkan HGU. Padahal HGU itu berada di Kabupaten Langkat. Kenapa menanamnya ke wilayah Kabupaten Deli Serdang? Sementara ini masyarakat ini juga susah ini ya, pekerja semua. Makanya inilah kami pada hari ini turun kader-kader pemuda Marga Selima membela masyarakat. Baik, Bang Belin. Setelah orasi hari ini, apa ya langkah apa selanjutnya dilakukan oleh pemuda Marga Selima? Kita tunggu. Ini akan nanti kita juga surati setelah orasi pada hari ini aksi damai untuk menunjukkan bahwasanya simpatisan kita membantu masyarakat supaya masyarakat ini juga tahu bahwasanya pemuda Marga Selima itu tidak diam, karena organisasi pemuda Marga Selima itu adalah wadah daripada kesukuan, payung daripada semua suku Karo dimanapun berada yang merasa tersakiti. Jadi saya sebagai ketua umum merasa terpanggil dan merasa bertanggung jawab. Karena di organisasi pemuda Marga Selima sesuai ADRT memperhatikan dampak lingkungan dan juga menjaga persatuan kesatuan. Berapa lama nanti, Bang? Kita Langkah tunggu. selanjutnya? Kita tunggu ya. Kalau memang mereka bertindak, aparat bertindak 1 hari, 2 hari, 3 hari selesainya itu apa tidak? Kalau hanya manggil manajernya atau para pemiliknya kan, komisarisnya kan begitu. Baik. Kalau tidak, ya mungkin kami akan turun lebih banyak lagi. Termasuk ke depan dinas kehutanan. Kami akan turun bukan hanya ke dinas kehutanan. Karena dinas kehutanan itu sudah kami sakit hati. Karena ini saudara kami dilarang buat rumah. Sementara yang 400 hektar itu nggak pernah dia pertanyakan. Ini kan sedih kami ini. Sampai mamanya itu sakit. Gara-gara mikirkan ini. Cuma hatiku ini tulus membela saudara-saudaraku ini. Mati pun aku mau kalau ketika mereka disakiti. Mereka! Baik, terakhir Bang Belin, yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Ya, Apa yang ingin Abang sampaikan? saya sampaikan kepada pemerintah di mana keberadaan kami pada hari ini membuat aksi damai supaya segera ditanggapi permasalahan ini dan juga tegakkanlah kebenaran sesuai petunjuk Bapak kita yang kita hormati, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Hentam, hapus mafia tanah. Lihat masyarakat yang susah. Baik, terima kasih Bang Belin. Oke. Saya selalu Bang. Saya selalu Bang Martin. Sampai jumpa. Ngojo jua. Horas. Jua. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Ketua Pusat DPP Pemuda Marga Selima, Belin Brahma. Ya saudara, seperti apa sebenarnya kesaksian dari masyarakat yang berada di Desa Sukamakmur? Kami akan mengajak Anda untuk menjumpai salah satu masyarakat yang berada di desa ini. Apa kabar Pak? Prasetyo dari program eksklusif Faktual Channel. Ya baik Pak Tarigan, sudah lama menjadi masyarakat di Desa Sukamakmur ini Pak? Oh, udah lama kali. Tahun berapa Bapak tinggal di sini atau lahir di sini? Saya lahir di sini. Tahun 1969. Rumah Bapak ini di belakang kita? Di belakang sana rumah. Di belakang sana kakek lagi kita. ya? Iya. Memang sudah turun temurun berada Udah di turun desa ini. temurun mulai dari nenek-nenek udah di sini. Tapi sebelumnya Bapak tahu tidak? Kapan Bapak mengetahui dan juga warga lainnya desa ini masuk dalam kawasan hutan? Kami nggak tahu masalah kosan-kosan hutan masuk desa ini, nggak ngerti kami itu. Tidak ngerti Pak ya? Iya. Yang Bapak tahu ini adalah desa Pak ya? Iya, yang kami tahu ini udah desa dari dulu, udah kampung yang sah, yang resmi. Orang udah lama kali. Ada Sebelum kepala desa, merdeka pun sudah dari dulu udah berapa kali kepala desa udah di sini berganti, camat apa semua anak. Nggak pernah baru inilah ini terungkap masalah ini. Makanya kami bingung apa ini kok bisa begini. Tahun berapa Bapak mengetahui ini adalah kawasan hutan? Iya. Baru kemarin lah yang dibilang kepala desa itu. Namun dilarang pembangunan rumah ini di desa kita ini baru inilah beberapa bulan kemarin. Artinya kalau dilarang, masyarakat desa ini juga tidak boleh membangun. Ya artinya pastinya, kan Pak, ya? begitu. Rumahku nggak bisa dibangun di sini macam mana ini? Padahal ini Kalau adalah tanah dulu. dari turun temurun Ya Pak, ya? jelas. Atau ini adalah warisan dari keluarga semua? Warisan dari bolang kami semua ini yang kami tinggali. Kalau Bapak sendiri untuk keluarga berapa hektar lahan yang Bapak miliki beserta keluarga di wilayah ini? Kami kan ada 6 keluarga,
Nggak dibalik. Asal-usulnya dari mana? Dari nenek moyang kita. Untuk surat-suratnya Pak, seperti apa? Ada surat datuk hitam dulu, udah ada itu di rumah ada. Sudah ada Pak? Ada surat datuk hitam. DPR, ketua DPR provinsi udah berapa kali datang ke sini untuk membantu kami kalau ada masalah tanah. Baik. Ya udah. Itu Pak untuk Bangun, urusan- Pak baik. Bangun udah datang. Itu untuk urusan surat tanah. Tapi untuk surat administrasi, akte kelahiran ada Pak? Ada semua. Kakak ada? Ada. KTP ada? Lengkap. Lengkap semua Lengkap Pak? Bisa semua. diurus ya? Dari Iyalah. awal. Iya jelas. Pak Terigan, Iya. terima kasih. Sampai jumpa. Sukses Oke, selalu. oke. Ya, demikian tadi saudara perbincangan kita dengan salah seorang masyarakat yang berada di Desa Sukamakmur. Saudara, benarkah desa-desa di Kutalimbaru ini di beberapa titik masih termasuk kawasan hutan? Kami dari program eksklusif akan mengajak Anda untuk mewawancarai salah satu kepala desa yang berada di Kecamatan Kutalimbaru, tepatnya di Desa Sukamakmur. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Pak Baktiar, Pak Setia Pak, dari program eksklusif Aktual Channel ya. Iya. Pak Baktiar ya betul ya? Bahtiar Ginting Pak, jabatan Bahtiar Ginting, Kepala Desa? Kepala Desa Sukamakmur. Sukamakmur. Baik, Pak Bahtiar. Memang ini saat ini kita berada di Sukamakmur Pak ya, Desa Sukamakmur ya. Kita sekarang berada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Memang desa Pak ya, Desa Pak. tapi menurut pemerintah Indonesia dan juga khususnya di Provinsi Sumatera Utara, desa ini benar termasuk kawasan hutan Pak ya. Desa kita ini termasuk kawasan hutan Pak. Kami di sini di tanah wilayah kami pun membangun rumah dilarang oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Pak. Dilarang, Pak, ya? Dilarang, jangan dibangun itu kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Padahal Bapak sebagai kepala desa dan mengakui ini adalah wilayah yang Bapak pimpin ya. Siap Pak, ya Desa betul. Sukamakmur ya? Desa Sukamakmur Pak. Tapi sejak kapan ada Desa Sukamakmur ini Pak? Kalau desa ini sebelum penjajahan pun sudah ada di sini kok. Udah ada? Udah ada dari nenek moyang kami sudah ini jadi. Bukan baru terbentuk Pak ya? Ini bukan desa baru terbentuk. Baik, kami ingin memastikan kembali Pak. Kalau Bapak bilang tadi desa ini sejak lama terbentuk sejak zaman kemerdekaan Pak ya? Ya, sebelum merdeka, iya. Apakah masyarakat di desa ini masuk ke dalam administrasi dari kependudukan di Deli Serdang? Masuk Pak. Masuk semua? Masuk Pak. Ada berapa jumlah penduduk di sini? Jumlah penduduk kami sini 2174 Pak. Luas daerah? Lebih kurang 4.000 Pak. 4.000 hektar. Dan semua ini ketika pemerintah khususnya Deli Serdang ada program bantuan dapat Pak. dapat semua? Dapat semua Pak. Dan untuk pemilihan dapat? Dapat. Lalu kesulitannya ketika pemerintah Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara mencanangkan status hutan di wilayah Bapak ini. Apa akibatnya Pak? Imbasnya? Oh gini Pak. Memang ini kami di desa ini memang semua fasilitas pemerintah kami dapat. Tapi kami di kampung kami ini kami tidak bisa cuman hak milik tapi kami untuk masuk sertifikat tidak bisa Pak, tak bisa kami di sini. Dan ada pun sini untuk memajukan desa kami susah Pak. Sama inspektor dari luar pun tak bisa masuk sini untuk membantu kami karena apa? Register kami Pak. Jadi saya sebagai kepala desa sini, saya mohon kali sama pemerintah. Kami ini supaya bisa ini maunya diputihkan jangan lagi dalam hutan Pak. Sedangkan kami ini desa Sukamakmur ini ini dekat dengan Kota Medan. Kalau dari desa Sukamakmur ini ke Medan sekitar 1 jam sudah nyampe Pak. Ya. Tapi kok sempat kami ini sempat jadi hutan. Alangkah sedihnya nasib kami masyarakat kami desa Sukamakmur ini Pak. Mana bisa supaya kami bisa daerah keluar dari hutan register ini Pak. Baik, Pak Bahtiar, selain Desa Sukamakmur, ada desa mana lagi yang terimbas dari masuk dalam wilayah kawasan kehutanan? Kalau termasuk di kecamatan kami ini ada sebagian desa yang memirik tak seberapa luas, termasuk Sukadame dan termasuk Perpandan sebagian Pak. Tapi wilayah ini saat ini yang dianggap hutan sudah dihuni oleh masyarakat Pak ya? Udah dihuni oleh masyarakat Pak. Sebelum zaman penjajahan, sedangkan kita dijajah Belanda saja 350 tahun. Sebelum itu pun sudah tinggal sini nenek moyang kita. Tapi kayak mana nasib kami di desa Sukamakmur ini? Sebagai saya kepala desa sangat sedih hati saya Pak. Dan ini sudah pernah Bapak coba untuk berkomunikasi kepada pihak pemerintah kabupaten? Begini, saya kepala desa ini kan baru. Ini saya menjawab masih jalan 6 bulan. Jadi kan sebelumnya saya itu kurang tahu, tapi saya dengar sudah pernah diajukan ini Tora
ke pemerintah. Ternyata sampai sekarang tidak ada realisasi dari pemerintah sama kami. Ditolak atau bagaimana Pak? Soal ditolak itu saya tidak tahu, tapi tidak sampai sekarang belum ini terlaksana apa yang dibikinnya sama kami, Pak. Belum ada dari pihak kehutanan pun belum ada sama kami dan untuk ini diputihkan. Ya, Pak Batiar, tadi Bapak menyampaikan bahwasannya sempat pihak dari Dinas Kehutanan melarang Pak ya masyarakat membangun rumah. Baru-baru ini, Pak. Kapan itu Pak? Tepatnya? Kira-kira waktunya saya nggak ingat lagi, kira-kira 2 bulan yang lewat datang sini Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Jadi datang Kepala Dinas Provinsi ini ada yang di Dusun 10 ini dari desa Sukamakmur Dusun 10 Teluk Benua, ada masyarakat saya untuk meratakan tapak pertapaan rumah. Jadi pas waktu itu pas lewat Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, ini untuk apa Pak Kades? Katanya sama saya. Ini masyarakat saya membangun rumah Pak. Jangan ini dibangun Pak Kades. Ini tidak bisa dibangun. Ini kawasan. Begitulah ujar Pak Kepala Dinas Provinsi. Lalu saat itu apa yang Bapak lakukan dan juga warga? Loh, ini kan tanah wilayah Pak. Tidak ada, nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini tanah hutan. Itu jawabannya sama saya. Dan Tapi saya tidak ada tindakan Pak ketika itu dari dinas. cuman itulah bilang sama saya. Hanya Jangan bicara dibangun, saja. jangan dibangun. Ini masih peratakan tapak. Saksinya bukan aku sendiri, semua perangkat desa aku di situ. Pada waktu itu, di situ kami, bukan aku saja mengarang-arang cerita ini, tidak. Baik, itu larangan yang dari Dinas Kehutanan. Baik, Ya. kami sempat turun juga ke lokasi di dusun Pak ya, Dusun Benua. 10 Teluk Benua Pak. Ada di situ hutan sawit Pak ya, benar Pak ya? Ada, Itu masih Pak. kawasan Bapak. Kawasan saya Pak. Desa Sukamakmur. Desa Sukamakmur. Itu milik rakyat atau milik PT Serdang Hulu Pak? PT Serdang Hulu ada juga sini Pak. Iya. Dia di sebelah barat kampung kita ini. Tapi Bapak tidak janggal dengan adanya seperti pilih kasih. Pihak perusahaan boleh menanam tapi pihak masyarakat tidak boleh membangun. Jelasnya dalam situ saya pun ini kan sebenarnya, maka aku bilang saya sedih, aku bilang kenapa masyarakatku membuat rumah dilarang oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Sedangkan di sini ada wilayah kita lebih kurang pada hektar. Wilayah Sukamakmur ini di Dusun 9 Lobringen, dari itulah PT Serdang Hulu itu. Wilayah kita lebih kurang per hektar itu dikelola oleh PT Serdang Hulu. Soal yang tindak lanjutnya tadi ya bayar pajak, DOT mana atau surat-surat saya tidak tahu itu Pak. Tapi statusnya sama Pak ya dengan lahan yang ditempati oleh masyarakat saat ini. Lahan kita sama PT Serdang Hulu dengan lahan kita di sini sama Pak. Sama, tidak ada bedanya Pak ya? Tidak ada, sama register Pak. Register dan Ya. ini termasuk wilayah yang berwarna kuning Pak ya kalau dalam peta ya. Kalau dalam peta ini berwarna kuning Pak. Baik Pak Batiar, terima kasih atas waktunya. Terima Semoga kasih Pak, tolong kita Pak. kita berharap agar kasus ataupun persoalan ini cepat direspon oleh pemerintah dan cepat wilayah yang disebut oleh pemerintah kawasan hutan ini cepat dikeluarkan Pak ya. Menjadi hak milik itu dari harapan masyarakat. kami masyarakat Desa Sukamakmur Pak. Baik, sampai jumpa Pak Batiar. Terima kasih, Sehat Pak. selalu. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Kepala Desa Sukamakmur, Bahtiar Ginting.